Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Hai, hari ini kita akan mempelajari tentang keadaan cuaca dari buku tematik kelas 3 tema 5 subtema 1. Sebelum masuk ke materi, kita kenali dulu konsep dasarnya. Yang pertama, menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan eksplorasi lingkungan. Yang kedua, menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, ini dia indikatornya. Yang pertama, memahami keadaan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Yang kedua, mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Yang ketiga, menyebutkan ciri-ciri perubahan cuaca dengan benar. Yang keempat, menggunakan kosakata baku mengenai keadaan cuaca dalam kalimat yang efektif. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyampaikan informasi mengenai keadaan cuaca. Setelah mendengar kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran, sebelum masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Televisi menayangkan acara perkiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, berawan, dan hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia itu berubah-ubah. Simaklah cerita berikut. Udin dan Beni sedang bermain kejar-kejaran di lapangan. Awalnya udara sore itu terasa sejuk, tetapi tiba-tiba langit berubah mendung dan turun hujan. Kemudian mereka mencari tempat berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa sejuk dan angin bertiup lebih kencang. Berdasarkan cerita Udin dan Beni, dapat kita simpulkan bahwa cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Nah, sekarang tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar pada layar. Oke, yang pertama adalah gambar mendung. Terus yang kedua kira-kira gambar apa ya? Benar sekali. Gambar cuaca cerah. Yang ketiga adalah gambar cuaca hujan. Yang keempat gambar cuaca cerah berawan. Dan yang terakhir adalah gambar ya, benar sekali, berawan. Kemudian adik-adik ada yang tahu tidak apa itu BMKG? Sebelum kita bahas BMKG, kita bahas kembali tentang cuaca ya. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Oleh sebab itu, sering terjadi pada suatu tempat udara berawan atau hujan turun lebat. Tetapi di tempat yang lain cuaca terang menderang.
Cuaca dapat diperkirakan dari hasil pengamatan cuaca yang dilakukan secara terus-menerus oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yaitu BMKG, yang berpusat di Jakarta. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bertugas menyelidiki dan mencatat keadaan udara seperti suhu udara, temperatur udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memiliki stasiun-stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Ilmu yang mempelajari cuaca dinamakan meteorologi. Jenis-jenis cuaca. Yang pertama, cuaca panas. Cuaca panas ialah suatu keadaan cuaca di mana sinar matahari bersinar sangat terang, sehingga udara terasa panas. Kedua, cuaca cerah. Cuaca cerah ialah suatu keadaan cuaca di mana terdapat sedikit awan di langit dan matahari bersinar terang, sehingga langit terang dan udara terasa hangat. Ketiga, cuaca berawan. Cuaca berawan merupakan suatu keadaan cuaca di mana terdapat banyak awan di langit yang menghalangi sinar matahari sehingga udara terasa sedikit sejuk. Keempat, cuaca dingin. Cuaca dingin adalah suatu keadaan cuaca di mana kelembapan udara tinggi dan angin bertiup cepat sehingga suhu udara menurun. Kelima, cuaca hujan. Cuaca hujan adalah suatu keadaan cuaca di mana awan menjatuhkan tetesan-tetesan air. Hujan terbentuk dari uap air yang menguap dan mengembun membentuk awan. Setelah terkumpul dalam jumlah besar, kumpulan uap air akan menjadi berat sehingga jatuh sebagai hujan. Selanjutnya, gambar pada layar adalah simbol-simbol dari cuaca. Yuk kita amati bersama. Dari yang pertama itu adalah simbol dari cuaca cerah dilambangkan dengan matahari yang bersinar terang. Kemudian ada simbol dari cuaca berawan dilambangkan dengan matahari yang ditutupi oleh awan. Selanjutnya, simbol dari cuaca mendung itu adalah awan yang berwarna abu-abu gelap. Kemudian simbol dari cuaca hujan tentu saja awan berwarna abu-abu gelap dan ada rintik-rintik hujan. Dan yang terakhir itu simbol jika malam hari hujan dilambangkan dengan awan yang berwarna biru muda dengan rintik-rintik hujan yang menutupi bulan. Apakah kita bisa meramal cuaca? Seperti yang sudah kita bahas tadi tentang BMKG, kita sebenarnya dapat meramalkan cuaca. Caranya dengan mengamati unsur-unsur cuaca. Misalnya, suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Kita juga dapat mengamati curah hujan dengan melihat awan dan keadaan angin. Unsur cuaca tidak sama pada semua tempat. Cuaca terjadi pada tempat yang tidak luas. Terjadinya pun pada waktu tertentu. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. Yuk kita simpulkan. Cuaca adalah kondisi udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu. Terdapat beberapa jenis cuaca, diantaranya adalah cuaca panas, cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca hujan. Saat akan turun hujan, langit mendung, hawa dingin, setelah hujan, tanah bumi, dan tumbuhan menjadi basah. Oke, sekian dari penyampaian kakak. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada salah kata, jangan disimpan di dalam hati. Terakhir, semangka ketupat dibawa dari udik. Semoga bermanfaat buat adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.